Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pistahun dari kelas 01 Administrasi Pendidikan dengan NIM 210403500016 dari kelompok 9. Di sini saya berperan sebagai pembawa pemateri pertama, di mana materi saya yaitu tentang teori kepemimpinan dan budaya organisasi menurut Edgar Schein. Nah, di sini Edgar Schein beranggapan bahwa ada 3 tingkatan atau level yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Nah, yang pertama yaitu artefak, yang kedua nilai-nilai, dan yang ketiga asumsi dasar. Nah, di sini artefak. Schein mengatakan bahwa artefak merupakan penanda permukaan budaya di setiap organisasi. Bagian budaya yang terlihat dan dapat dilihat oleh pengunjung atau orang luar bisa bentuk dalam aspek-aspek berikut ini. Nah, aspek-aspek berikut tersebut terbagi menjadi 5 aspek. Nah, yang pertama artefak fisik. Artefak fisik yang dapat ditemukan melalui arsitektur dan pengaturan interior, ruang fisik, penempatan dan desain kantor, dekorasi, cara berpakaian, dan bahkan kenang-kenangan atau penghargaan yang pernah diperoleh. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa memberikan budaya melalui cara berbicara, tutur kata, level, dan jenis suara, slogan, dan ekspresi khusus. Nah, yang ketiga yaitu cerita dan mitos. Nah, cerita dan mitos yang beredar di antara anggota organisasi menunjukkan jenis organisasi atau tindakan apa yang dianggap heroik. Nah, berikutnya yang keempat yaitu teknologi. Nah, teknologi juga merupakan bagian dari budaya karena mencerminkan dan membentuk nilai-nilai dan asumsi melalui operasi bahan dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu tradisi. Nah, tradisi yang terlihat ditampilkan pada upacara dan ritual, praktik sosial, praktik kepemimpinan, dan juga tradisi kerja yang menunjukkan cara kami melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan nilai-nilai tersebut mencerminkan pendapat bersama para anggota tentang bagaimana hal-hal seharusnya terjadi. Ketika kami mengatakan pendapat, itu berarti bahwa ketika datang ke acting, anggota ini mungkin atau mungkin tidak bertindak sesuai nilai-nilai mereka. Nah, nilai-nilai membantu anggota organisasi mengelompokkan situasi dan tindakan mana yang tidak diinginkan atau yang diinginkan. Nah, yang terakhir yaitu asumsi dasar. Nah, di sini Schein pada tahun 1985 memberikan 6 jenis asumsi yang membentuk paradigma untuk setiap organisasi. Nah, yang pertama yaitu tentang asumsi tentang apa itu kebenaran dalam masalah fisik dan sosial, bagaimana realitas dan kebenaran ditentukan, dan apakah kebenaran akan diungkapkan atau ditemukan. Nah, yang kedua yaitu asumsi tentang pentingnya waktu dalam suatu kelompok, bagaimana waktu harus didefinisikan dan diukur. Nah, yang ketiga yaitu asumsi tentang bagaimana ruang harus dimiliki dan dialokasikan, makna yang dimainkan ruang dalam membentuk hubungan antara individu dan batas antara keintiman dan privasi. Nah, selanjutnya yaitu asumsi dasar tentang aspek intrinsik atau hakiki dari sifat manusia. Apakah sifat manusia pada dasarnya baik atau buruk, dan apakah itu dapat disempurnakan. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima yaitu asumsi tentang hubungan. Asumsi tentang hubungan organisasi dengan lingkungannya, pemahaman tentang pekerjaan dan permainan, dan seberapa banyak kegiatan serta waktu senggang yang pantas. Nah, yang terakhir yaitu asumsi tentang cara yang tepat bagi orang untuk berhubungan satu sama lain, cara yang tepat untuk mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawab, manfaat relatif dari kerjasama dibandingkan
dibanding kompetisi, kompetisi individualisme atau kolaborasi, kolaborasi kelompok, dasar-dasar kepemimpinan, apakah itu harus menjadi otoritas tradisional, apakah itu harus menjadi otoritas tradisional atau hukum atau karisma, cara yang tepat untuk menyelesaikan dan membuat keputusan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf, berikutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Mayani dari kelompok 9 dengan NIM 210403501001. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori kepemimpinan dan budaya organisasi menurut William Ouchi. Teori Z pertama kali diusulkan oleh William Ouchi pada tahun 1981. Teori ini muncul dari hasil observasi terhadap perbedaan kebudayaan antara bekerja di perusahaan Jepang dan di perusahaan Amerika Serikat. Secara keseluruhan dan utuh, teori Z diwujudkan dalam 7 prinsip, yaitu pertama, lifetime employment, yaitu pekerjaan seumur hidup. Di dalam hal bekerja, orang Jepang cenderung untuk bekerja seumur hidup dan pada suatu perusahaan saja, dan tidak pernah berpikir untuk berpindah apabila tidak ada sebab-sebab yang luar biasa. Sebaliknya, orang Amerika terkesan merasa malu apabila dia tidak berpindah-pindah ke perusahaan-perusahaan lain dengan kedudukan yang lebih tinggi. Kedua, slow promotion dan evaluation, atau promosi yang lamban dan proses evaluasi. Karena karyawan Jepang cenderung bekerja sampai pensiun dalam sebuah perusahaan, maka mereka menjalani promosi perlahan-lahan. Sebaliknya, karyawan Amerika merasa terlambat dipromosikan, maka mereka segera mencari perusahaan lain yang dapat memberi gaji dan pangkat lebih tinggi. Yang ketiga yaitu non-specialist career path atau tidak spesialisasi dan jalur karir luas. Dalam manajemen Jepang, karyawan tidak akan menempuh suatu jalur karir dengan spesialisasi pada bidang tertentu saja. Yang lebih sering terjadi adalah job rotation pada jabatan yang tingkatnya sama. Sebaliknya, dalam manajemen Amerika, jalur karir boleh dikatakan sangat sempit. Spesialisasi sangat diutamakan dalam karir planning. Yang keempat yaitu consensual atau kolektif decision making atau pengambilan keputusan bersama. Banyak yang menilai bahwa orang Jepang terlalu lama dalam pengambilan suatu keputusan karena setiap keputusan harus dirundingkan dahulu secara selektif. Sedangkan pada perusahaan Amerika, keputusan biasanya dibuat dengan cepat, tetapi biasanya justru akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya sebab tidak semua staf dan karyawan mengerti dengan benar apa rational atau fundamental reason di balik keputusan itu. Yang kelima yaitu collective responsibility atau tanggung jawab bersama. Orang Jepang menekankan pentingnya tanggung jawab kelompok, sedangkan orang Amerika lebih menekankan pada tanggung jawab pribadi daripada pencapaian target kelompok. Yang keenam yaitu holistic concern atau perhatian menyeluruh daripada pencapaian target kelompok. Yang keenam yaitu holistic concern atau perhatian menyeluruh pada karyawan. Manajemen Jepang memandang karyawannya sebagai manusia seutuhnya, sedangkan manajemen Amerika memandang karyawan dalam batas ikatan formalnya saja. Untuk melaksanakan kebijakan holistic concern, dibentuk paguyuban-paguyuban yang memungkinkan atasan dan bawahan beserta keluarganya bertemu di luar tugas formal di mana masalah-masalah kesejahteraan keluarga karyawan dapat dibicarakan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurvita, NIM 21040350022.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang Pascal dan Athos. Langsung saja, menurut Pascal dan Athos dalam Sophia 2008-128 menjelaskan bahwa budaya organisasi sebagai falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. Budaya organisasi merupakan suatu norma atau nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Budaya organisasi dapat direalisasikan antar sesama karyawan melalui sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut akan memberikan informasi apa dan bagaimana suatu norma dan nilai perusahaan agar dapat dimengerti oleh seluruh karyawan. Pascal dan Athos dalam Sophia 2008-128 mendefinisikan budaya organisasi sebagai falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap karyawan dan pelanggan. Kinerja karyawan merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan materi mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, kali ini dari Tom Peters. Yang pertama yaitu pendekatan excellent management pertama kali diperkenalkan oleh Peters dan Waterman pada awal tahun 80-an yang melalui karyanya yang berjudul In Search of Excellence. Nah, menurut mereka, organisasi tidak hanya menjadi sebuah organisasi yang efektif saja, tetapi juga harus menjadi sebuah organisasi yang unggul melalui perbaikan yang terus-menerus dalam setiap aspek kualitas organisasi. Nah, Peters menyatakan bahwa untuk membangun organisasi yang excellent itu dibutuhkan sebuah budaya organisasi yang kuat. Nah, budaya organisasi itu akan mendukung kinerja unggul suatu organisasi. Nah, Tom Peters mengidentifikasi ada 7 faktor kinerja unggul yang dikenal dengan sebutan 7S and CK. Kinsey Framework. Nah, ketujuh faktor tersebut adalah yang pertama strategi, yang kedua struktur, yang ketiga style atau gaya kepemimpinan manajemen, yang keempat itu ada sistem, yang kelima ada sumber manusia atau staff, yang keenam itu ada skill atau keterampilan, dan yang ketujuh itu ada nilai-nilai kebersamaan atau share evaluation. Nah, ketujuh faktor Kinsey di atas itu digolongkan dalam dua kelompok, yaitu the harsh, yaitu faktor-faktor yang visible dan mudah diidentifikasi, yang mana terdiri dari struktur, strategi, dan sistem. Dan kelompok yang kedua yaitu the soft, yaitu faktor-faktor yang sulit diidentifikasi. Itu meliputi share values atau nilai-nilai kebersamaan, keterampilan atau skill, staff atau sumber daya manusia, dan style atau gaya kepemimpinan manajemen. Selanjutnya, menurut Tom Peters dan Nancy Austin dalam bukunya A Passion for Excellence pada tahun 1985, itu menyebutkan sebuah arti dari leadership yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu leadership merupakan visi, pemandu, sorak, antusiasme, cinta, kepercayaan, semangat, gairah, obsesi, konsistensi, penggunaan simbol yang memperhatikan yang diilustrasikan oleh kalender, drama keluar masuk, atau pengelolaan menciptakan highness sama sekali level, melatih secara efektif, berkeliaran, dan menyebutkan hal-hal lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.